sudah menghadirkan narasumber dan juga bintang tamu dan membahas tentang segala ternyata sesuatu tentang mata. Banyak ya dok ya masalah-masalah nggak cukup. Gitu. Maksudnya masalah-masalahnya itu banyak sekali yang diulas gitu. Tapi yang paling menarik adalah kalau menurut saya itu adalah bagaimana tadi Dokter Dina itu menyampaikan penyakit katarak itu ternyata bisa juga datang lebih muda pada usia-usia yang muda bergeser dari sebelumnya. Dulu kalau ngomongin soal katarak itu orang identik yang sudah tua, wes umur 70, buyutan bian-bian. Tapi saiki umur seperti saya yang masih cantik semelohai seperti ini, itu bisa kemungkinan saya yang masih 17 tahun ini juga akhirnya was-was. Harus menjaga mata ini dengan makanya. Nah, tapi saya juga tertarik pada satu teknik tadi yang disampaikan oleh Dokter Dina. Jadi ada satu teknik pengobatan operasi katarak tanpa jahitan. Bukan pengobatan tanpa operasi ya? Jadi operasi tanpa jahitan. Karena biasanya orang itu kalau dengar kata operasi itu kan identik dengan jahitan dan itu dengan darah itu menakutkan gitu loh. Make me square. Jangan begitu Ani. Nah di rumah sakit Yasmin itu ada satu metode di mana ketika pasien melakukan operasi itu tidak perlu dijahit. Iya. Oke. Aku dapat bocoran nih ya. Kalau ngelihatnya begini itu berarti sudah tua ya. Saya Jadi kan masih tidak muda. Perlu melihat ya. Supaya nggak ketahuan kalau udah tua. Kalau sekarang ini teknik yang dipakai oleh Dokter Dina tadi, dan ini adalah teknik yang hanya ada di Rumah Sakit Yasmin, yaitu operasi katarak tanpa jahitan dengan teknik VECO. VECO emulsifikasi kalau dalam bahasa Indonesianya. Dan ini merupakan teknik operasi katarak yang paling canggih saat ini. Jadi kalau misalkan ada masyarakat di Banyuwangi yang ingin melakukan teknik ini, tidak perlu jauh-jauh ke Surabaya, di Rumah Sakit Yasmin saja, ke Singapura atau kemana-mana, cukup di Rumah Sakit Yasmin aja. Kelebihannya kalau kita boleh ngasih informasi kepada masyarakat, kelebihannya adalah dengan operasi katarak menggunakan teknik VECO emulsifikasi ini, prosesnya cepat. Tadi disampaikan begitu kan sama Dokter Dina. Kemudian juga tanpa jahitan. Dan perawatan pemulihan juga langsung dan lebih cepat, otomatis gitu ya. Dan dapat dilakukan pada semua tingkat katarak. Dan tidak perlu rawat inap yang lama ya. Bisa langsung selesai. Betul. Dan yang paling penting juga melayani pasien BPJS dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Itu yang paling penting. Untuk persyaratan gitu, BPJS ya bisa saya tambahkan. Jadi pasien BPJS yang ingin melakukan operasi ini, Anda perlu mendapatkan rujukan dari FKTP ya. Jadi nggak bisa langsung datang kan, tetap harus sesuai dengan prosedur ya. Lalu datang ke poli mata lalu kemudian nanti akan diperiksa dan ditentukan kapan akan dioperasi. Oke, ternyata ya memang kalau kita itu benar-benar mau mata kita ini terjaga dan baik ya, kata Dokter Dina, ingat nasihatnya 20. Jadi 20 yang dimaksud adalah setiap kali 20 menit ya, Anda harus mengistirahatkan mata. Kemudian selama 20 detik. Siji loro telu papat lima ngitung sampai 20 detik. Kemudian 20 yang kedua itu ya, ini kedip-kedip. Ya, kedip-kedip mata selama 20 detik. Coba praktek kedip-kedip gimana? Kayak gitu 20 kelihatan kali. Kelihatan enggak kamera ya? Ya, enggak kelihatan sih. 20 kali ya, 20 kali kedip-kedip selama 20 detik. Dan yang ketiga adalah 20 yang ketiga itu adalah memandang objek yang apa namanya betul ya, kedip-kedip. Iya, berikutnya itu adalah memandang sejauh 20 meter selama 20 detik. Coba 20 dengan meter catatan ada apa pandangan yang kita lihat ini adalah pandangan yang bagus. Jadi lebih sempurna istirahatnya. Kebayang ya, sudah kita 7 tek kerja di depan komputer, terus kita memandang teman kita yang lagi jutek juga pandang-pandangan, mungkin akan terjadi bengkerengan. Lebih baik pandanglah sesuatu yang betul-betul menyejukkan mata. Misalnya memandang sawah ijo-ijoan, apalagi mandang duit 20 detik. Aduh, itu udah cukup. Apalagi ditambah nyanyi-nyanyi ya. Wah, itu luar biasa. Maaf yang terakhir nggak kategori yang karena karena yang terakhir tadi itu nggak ada dalam sarannya Dokter Dina. Mohon maaf ya pemirsa. Ini hanya
keinginan pribadi. Waduh, Dok, tidak terasa loh kita udah ngobrol-ngobrol lama banget. Jangan lupa tayangan ini bisa disaksikan di Osing Channel ya. Benar. Di setiap hari apa aja, Mas Doni? Senin, Rabu, dan Sabtu. Oke. 4 kali dalam seminggu, Senin, Rabu, Sabtu, Minggu. Di jam 10 sampai jam 10 11 pagi ya. Jangan jam 10 malam, nanti nggak ada 10 pagi. Jam 10 malam itu kayaknya jam kerjanya satpam ya. Betul. Dan juga tayangan ini bisa Anda saksikan di channel YouTube-nya Yasmin Hospital. Dan kemudian di seluruh medsosnya di Yasmin Instagram, Hospital, di Facebook, dan di Twitter ya. Oke. Jadi jangan lupa paling penting juga bisa disaksikan di ruang poli loh. Kalau di ruang tunggu di Rumah Sakit Yasmin itu kita bisa menyaksikan segala aktivitas yang dilakukan oleh Rumah Sakit Yasmin, karena aktivitas di Rumah Sakit Yasmin itu banyak banget. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk memberikan edukasi tentang kesehatan kepada masyarakat itu banyak sekali gitu kan, Kang Handri. Dan bisa sambil menikmati suara Kang Handri Irama dan Mbok Mami Rika Rahim. Jangan lupa ya, yang jelas harus di-like dan di-subscribe. Kalau gitu kita nggak bisa lama-lama lagi nih, Kang Andri. Kita mesti menyelesaikan ya. Kawanan kabarnya udah mau ada pasien-pasien lagi ya? Ya sudah. Pasiennya tuh diperiksa tuh diajak nyanyi ya? Kita main piano. Gak usah nyanyi piano, itu sudah pernah. Sudah di episode sebelumnya. Ya. Dan mungkin ada pemirsa mau request episode selanjutnya dinyanyikan apa? Oke, kalau Anda misalnya mau nantang mau nantang langsung saja DM di media sosial kita di Yasmin Hospital, atau juga bisa WA di nomornya Osing Channel gitu ya. Di sini ya, ada di layar. Oke. Atau langsung DM di @mami_yuniantri atau di Handri Kelana. Oke. Kalau gitu kita harus segera pamit undur dulu, Kang Handri. Kita mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemirsa yang sudah menyaksikan tayangan ini, dan mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih juga kepada Garden Family Resto, kepada Rumah Sakit Yasmin, dan kepada anggota Forsa, fans of Roma and Soneta seluruh Indonesia. Salam Forsa. Kita berpisah dulu ya. Berjumpa lagi di acara Gesah Sehat Ambi Yasmin Hospital. Oh, Nabiain.